Ini kita lanjut. Ini masuk aku. Buat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa nuran ya arhamar rahimin. Amma ba'd, para ikhwan rahimakumullah. Pertemuan malam hari ini kita akan lanjutkan sifat al-huruf seperti yang kita bahas 2 minggu yang lalu, bahasannya mengenai sifat al-huruf. Para ikhwan rahimakumullah, ilmu itu harus diulang. Ya, kalau tidak mengulang, tidak mendapatkan ilmu itu. Ya, seperti perkataan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, qara'na katsiran wa hafidhna qalilan fantafa'na mimma hafidhna. Ya, sudah banyak yang dibaca, tapi hafalannya sedikit. Lebih banyak manfaat yang kita hafal dibandingkan yang kita bacakan. Ya, jadi jangan khatam bukunya berkali-kali tapi tidak pernah dihafal, itu tidak ada gunanya. Makanya ilmu harus dihafal. Kemudian sudah pembahasan kita mengenai sifat al-huruf, ada yang disebut dengan sifat. Itu apa yang dimaksudkan sifat? Ada namanya sifat hissiyah, sifat yang nampak di mata kita. Orangnya putih, orangnya asmar, ya, gelap, ya. Orangnya asmar, artinya di antara putih dan gelap. Itu namanya hissiyah, yang nampak di mata kita. Ada sifat ma'nawiyah, sifat yang di dalam seseorang itu. Seorangnya namanya dermawan, ya, seseorang itu suka bergaul, ya. Jadi itu namanya sifat ma'nawiyah. Begitu juga yang kita lakukan terhadap huruf hijaiyah. Namanya ada sifat lazimah, sifat yang selalu tidak pernah lepas dari huruf tersebut. Ada sifat aridah, artinya sifatnya palsu. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang, ya. Nah, jadi ini yang kita bahas mengenai sifat huruf. Saya berulang-ulang kali membahas mengenai sifat huruf itu. Kenapa? Untuk menyampaikan bagaimana ikhwan dan akhwat bisa memahaminya itu. Berulang-ulang kali sampai kita bisa memahaminya dan bisa kita membaca Al-Quran dengan benar. Bacaannya dengan sesuai dengan makharij hurufnya, sifat huruf yang dalam bahasa Arabnya. Jadi tepat makhrajnya, tepat sifatnya, insya Allah bacaannya akan jadi lebih baik. Sifat huruf kemarin saya sudah dibagikan 2 sifatun, ya. Yang pertama sifat la didda laha, sifatun laha didd, sifat yang mempunyai lawan. Sifat yang mempunyai lawan itu yang disebutkan di buku-buku adalah 5. Lawannya 5 jadi 10. Kalau secara total semuanya ya disebutkan para ulama adalah 18, ya. Ada yang menyebutkannya 16. Ada yang kenapa disebutkan 16, dihapuskan sifat ismat dan islaq karena lebih cenderungnya ke ilmu sarf. Lebih cenderung ke ilmu sarf. Jadi kalau dihapuskan jadi berapa? 16. Yang kita bahas sekarang di buku kita yang dikarang oleh Dr. Ayman Suwaid hafizahullah. Jadi ini pembahasan mengenai 16 sifat. Perhatikan semua ikhwan, betul-betul jeli dalam sifatul huruf ini. Karena makin kita bahas, makin dalam dia. Kalau kita nggak pernah kita bahas, kita akan tersentuh apa artinya hams, apa artinya jahar, apa artinya
syiddah, bainiyah, rikhawah, nggak tahu apa artinya. Ya, saya tidak mau yang tipe menghafal aja, tapi nggak tahu artinya. Lebih banyak praktek memahaminya, lebih bandingkan kita banyak menghafal tapi nggak tahu arti. Ya, jadi mengenai hams ujahar kemarin kita sudah bahas apa artinya hams. Nah, fokus itu. Mahmus itu fokusnya kemana? Nah, saya ulang lagi kembali. Kalau hams jahar itu fokusnya kemana? Pita suara. Ingat tuh selalu. Kalau hams jahar disebutkan fokus kita kemana? Pita suara sama nafasnya. Dua. Makanya kalau pada saat kita mempraktekkan hams itu, jadi coba letakkan tangan kanan di depan, tangan kiri di pita suaranya. Nah, coba keluarkan huruf yang mahmus. Mana lebih cenderung udara yang keluar atau yang getaran di sini? Nah, coba perhatikan. Contohnya saya sebutkan fa, af, mana? Udara banyak tersentuh dengan tangannya atau getaran di bawah. Apa artinya mahmus dulu? Mengalirnya udara, artinya banyak udara yang tersentuh dengan tangan kanan. Getaran nggak banyak, tapi udara banyak keluar. Itu dia huruf mahmus. Jadi fokus makanya hams jahar fokusnya ke pita suara sama nafasnya itu, mengalirnya nafas. Nah, itu ingat selalu. Itu hams dan jahar. Coba lawannya apa? Hams lawannya jahar. Contoh hurufnya apa? Dad. Getaran lebih banyak atau udara yang lebih banyak? Getarannya. Huruf yang lain gimana? Coba sebutkan yang lain. Ayo. Kaf, ak. Getarannya kalau kita pegang dengan tangan kiri itu getarannya lebih cenderung dibandingkan suara udaranya itu. Jadi para ikhwan rahimakumullah, perhatikan hams jahar fokusnya ke pita suara sama nafasnya. Sama nafasnya ya. Jadi itu diperhatikan ya selalu ya. Contoh hurufnya apa? Fahathahu syakhsun sakat. Ya, fahathahu syakhsun sakat. Ya, jadi kalau mahmus itu hams itu mengalirnya udara kena kelemahan kelemahan makhrajnya, kemudian yang lawannya adalah jahar ya, terbentuknya jahar karena terhalangnya udara keluar, lawannya langsung. Itu artinya ya, itu lawannya langsung ya. Fahathahu syakhsun. Kalau kita sebutkan hamzah misalnya, kita tambah dengan hamzah yang lain, tertutup sama sekali, nggak keluar udaranya. Ya, coba kita tidak keluar sama sekali, tertahan dia udara yang mengalir. Oke. Ini mengenai mahmus sama majhur ya. Ya, jadi sifat yang pertama yang punya lawan kita fokus ke pita suaranya sama mengalirnya udara. Oke. Yang kedua, kita pindah ke syiddah rakhawah ya, bainiyah. Kalau syiddah rakhawah bainiyah, kita fokusnya kemana? Tidak. Apa lagi? Kemarin kita bahas itu. Tidak. Kemarin kita bahas. Ini lebih lama. Apa artinya itu? Durasinya. Bacaan kita seperti kita baca cepat itu bacaan kita benar. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Tetapi kalau baca dengan syiddah bainiyah rikhawah,
Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Beda kan? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na. Betul bacaannya. Tetapi kalau kita baca dengan syiddah bainiyah rikhawah, durasinya itu nash laka sadrak. Kan? Itu kan yang kita belajar kemarin. Disuruh melatih membaca surat Insyirah karena banyak hurufnya rikhawahnya agak lama. Wa wada'na 'anka wizrak. Kan itu bacaan yang benar dengan durasinya. Makanya kalau kita mendengar Syekh Abdul Basit bersama Abdul Husari, coba bacaan mereka kayak gitu bacaannya pelan. Artinya melengkapi dengan sifat yang kedua itu, syiddah bainiyah rikhawah. Jadi yang pertama fokusnya pita suara sama udara yang mengalir, yang kedua fokusnya ke durasinya. Durasi ya hurufnya itu ketika dia sakin ya. Kemudian durasinya itu terjadi kenapa? Karena ada huruf yang menerima untuk dilebarkan. Ada tipe huruf yang terima untuk dia ditamtid, dipanjangkan. Itulah yang namanya disebut dengan rikhawah. Contohnya ghain, mar, akan dia menerima tamtidnya itu agak melebar dia dikit. Makanya rikhawah itu lebih panjang dibandingkan huruf syiddah. Syiddah itu lebih panjang dibandingkan huruf rikhawah lebih panjang daripada bainiyah. Bainiyah itu lebih panjang dibandingkan syiddah. Jadi itu ya. Jadi durasinya agak beda. Ya, apa bedanya gimana caranya? Coba baca. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kan itulah yang dipakai. Ya, ghain termasuk huruf rikhawah. Ya. Coba kita sebutkan huruf yang lain yang punya tawassut atau bainiyah. Lin Umar. Coba kata ada salah satu huruf lin Umar. Contohnya apa? An'am, am, kan? Am. Mim termasuk huruf bainiyah. Ada syiddahnya, ada rikhawahnya. Maksudnya apa, Ustaz? Coba kalau kita mim, am. Bagian yang mulut tertutup. Artinya itu namanya syiddah. Bagian yang rongga hidung terbuka, keluar. Itu namanya apa? Rikhawah. Jadi ada dua dia. Makanya dia tawassut di antaranya. Ya, jadi mana suara terhalang, ya itu namanya syiddah, ya terhalang suaranya, ya kemudian rikhawahnya mengalirnya suara, jadi yang bagian mulut tertutup, itu namanya bagian syiddahnya. Bagian hidung itu adalah bagian rikhawahnya. Jadi makanya huruf lin Umar itu ada yang sifat tawassut. Tawassut ya seperti yang kita bahas di gambar-gambar nanti yang akan datang ya. Jadi yang penting para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, fokus yang dimaksud dengan sifat lawan itu fokusnya kemana dia? Yang pertama itu fokus pita suara sama mengalirnya udara. Yang kedua durasinya itu. Ada huruf yang menerima untuk dilebarkan, ada huruf tidak. Ajid qatin bakat. Coba bisa lebarkan a. Enggak ada, itu ya tutup. Ada lagi, enggak bisa dilebarkan lagi. Tidak bisa dilebarkan lagi hurufnya. Betul? Coba kalau huruf rikhawah, agak dipanjang, bisa ya. Jadi itu yang dimaksudkan ya durasinya itu. Karena ada huruf yang mempunyai sifat tamtid, agak bisa dilebarkan. Ya. Huruf yang lain apa lagi? Termasuk yang bisa di apa nih? Kha, bisa. Jadi ini ya yang dimaksudkan dengan durasinya ya. Coba huruf yang syiddah itu dal, ad,
ad. Tidak bisa dilebarkan, memang situ tutup dia. Qa, ak, selesai. Qa, at, tidak bisa dilebarkan. Kenapa? Itu yang disebut dengan syid. Ya, kemudian namanya ini sudah isti'la. Isti'la, istifal. Kalau isti'la, istifal itu lihat perhatikan di mana. Fokusnya kemana dia? Yang pertama pita suara, yang kedua durasinya, yang ketiga isti'la sama istifal. Fokusnya arahan suara itu. Ya, perhatikan ini. Ya. Artinya ittijah saut. Artinya arahan suaranya ke atas, ke bawah, kemana. Itu isti'la. Jadi fokus isti'la sama istifal itu arahan suaranya. Jadi lewat perhatikan qaf, lihat ini tanda panahannya kemana? Ke atas. Huruf isti'la selalu tanda manahnya ke atas, tidak pernah ke bawah. Tetapi huruf istifal lawannya, arah panahannya ke bawah. Makanya pada saat mengucap huruf-huruf apa khussadat ke atas dia. As. Ya. Al. Ya. Al. Itu semua ke atas arahannya. Ya. Jadi itu makanya fokus isti'la istifal adalah ke arahan suaranya. Arahan suaranya, ya. Makanya kalau disebut berapa huruf isti'la, khussa dhaghtin qid, ya. Khussa dhaghtin qid. Ini yang disebut huruf isti'la, khussa dhaghtin qid. Apa definisinya yang sebenarnya? Yatasa'ad as-saut 'inda an-natqi biha. Artinya terangkat suara itu ke yatasa'ad as-saut. Yatasa'ad yang naik ke atas. Dan natqi ketika mengucapkan ilal hanaf, naik ke mana? Ke langit-langit. Hurufnya apa Ustaz? Khussa dhaghtin qid. Kha, sad, dha, ghain, ta, qaf, dha. Jadi isti'la, istifal itu. Apa hurufnya Ustaz? Isti'la khussa dhaghtin qid. Huruf tafkhim bukan huruf isti'la. Perhatikan. Saya ulang lagi. Huruf tafkhim bukan huruf isti'la, beda. Ya, kalau disebutkan apa huruf tafkhim, khussa dhaghtin, salah. Ada huruf istifal yang bisa bisa apa? Bisa tafkhim, bisa isti'la, maksudnya bisa tafkhim, apa namanya? Bisa menjadi mengambil sifat tafkhim dia. Contohnya apa? Alif, lam, ra. 3 huruf ini bisa tipis, bisa tebal. Bisa tafkhim, bisa tarqiq. Makanya huruf tafkhim itu bukan huruf isti'la, tidak sama. Nah, itu harus ingat. Huruf isti'la apa, Ustaz? Itu khussa dhaghtin qid. Huruf tafkhim bukan huruf isti'la, tidak. Ya. Nah, ingat tuh ya. Apa huruf tafkhim, Ustaz? Huruf tafkhim nggak ada huruf tafkhim, yang ada huruf isti'la. Sebutkan khussa dhaghtin qid. Ya. Kalau huruf tafkhim ditambah alif lam ra. Karena ada alif, hukumnya bismillah. Tipis dia. Allah. Oh, bisa. Bisa kan? Lamnya bisa tebal, bisa tipis. Ra. Ya. Fir'aun. Ya. Ramadan. Bisa tebal, bisa tipis. Kemudian apa lagi? Alif. Alif tergantung harakat sebelum huruf sebelumnya. Apakah dia huruf tafkhim atau huruf tarqiq? Kalau dia huruf tafkhim seperti qala, alifnya terikut jadi tebal.
Jadi 3 huruf ini alif, lam, ra itu bisa tebal, bisa tipis. Nanti kita bahas lagi ke depannya. Nah, ini tafkhim dan tarqiq. Apa yang dimaksud dengan tafkhim dan tarqiq? Huwa simanun, seperti yang saya sebutkan. Simanun kegemukan. Ya. Simanun ya'taril harf. Ya. Ya'taril harf yang menemani huruf itu fayamtali'ul famu bisadah. Bayangkanlah suara kalau naik ke atas terbentur dengan dinding atas atau dengan hanakul a'la, turun lagi ke bawah. Jadi akan naik, turun, terjadilah ya gemukan di situ, makanya itu yang disebut dengan tafkhim. Itu definisinya di buku ada udah ya. Wadzalika litadayyuqil halq. Ya, kenapa terjadi itu? Karena menyempitnya tenggorokan, wa tasa'ud sautil harf ila qubbatil hanak wa huwa mustahiqqul isti'la. Ini yang dipantas nama isti'la. At-tarqiq lawannya nuhul. Lihat, bayangkanlah, lihatnya. Ini kalau kita tafkhim, lihatnya. Suara ke atas, buntur ke hanakul a'la, kembali ke bawah lagi, ke atas lagi, kembali. Terjadilah ini namanya ya tafkhim. Ya, benturan itu, suara itu jadi ini yang disebut dengan tafkhim ya. Kemudian tarqiq, nuhul, artinya hanya ya keluar udaranya. Ya, nuhurun ya'taril harf fala yamtali'ul famu bisadah. Bisadahu itu apa? Gemanya ya. Sudah suara kalau berbentuk suatu ada gemanya kan? Itulah bisadahu, artinya tidak ada gemanya, makanya akan penuh ruang itu. Jadi seperti contohnya nanti saya sebutkan di itbaq infitah itu bagaimana dia. Ini huruf yang tafkhim ya, kita baca dengan 3 harakat yang fathah. Lihat bagaimana spasi dalam mulutnya masih banyak. Madmum agak kurang ya spasinya. Yang ketiga maksur ya lebih kurang lagi. Jadi ya ini namanya sifat huruf yang tafkhim dengan 3 harakat. Contohnya huruf tafkhim ta ya, ti, pu ya, ini ya contoh. Ini ada maratibut tafkhim huruf al-isti'la ya. Isti'la itu ya berapa tingkat menebalkannya tafkhim itu. Ada 2 mazhab. Yang pertama di Asbagh yang meninggal 561 Hijriah. Yang kedua mazhab yang kedua Ibnu Jazari yang meninggal 833 Hijriah. Yang pertama itu ya maftuh berfathah ya, mau setelahnya alif atau setelahnya tidak ada alif tetap namanya tingkat yang pertama. Qala ya atau qad. Yang kedua yang dhammah ya, yaqulu. Yang ketiga al-kasrah qila. Wa amma as-sakin ya fa yu'tabaru mashkulan bi harakati ma qablahu ya. Sakin itu huruf yang isti'la yang mati tergantung ya harakat yang sebelumnya. Tingkatan tafkhim menurut mazhab yang kedua ya, qala ya, maftuh ba'dahu alif ya, fathah ya, setelahnya ada alif, dibedakan ini ya. Ini yang tingkat yang pertama. Tingkat yang kedua maftuh fathah, huruf yang tafkhim itu adanya atasnya fathah, setelahnya tidak ada alif. Yang ketiga harakat dhammah ya, yaqulu ya. Yang keempat sakin ya,
Sakin itu artinya huruf yang tafkhim tu mati atau hurufnya sakin. Yaqta'una suqnahu shiqwatuna. Yang kelima maksur nahu qila, ya. Ini ya tingkatannya, ya. Yang mazhab yang kedua, ya. Lihat, perhatikan para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Khussa isti'la, ya, coba ini. Khussa dhaqtin qid. Ini selalu mufakham. Ya, huruf ini yang atas ini isti'la selalu mufakham, artinya tebal selalu. Tapi istifal ada dua. Tufakhamu ahyanan wa turaqqaqu, ya, tufakhamu ahyanan artinya lebih banyak tafkhimnya alif lam ra, ya. Kadang-kadang tufakham, kadang-kadang dia turaqqaq artinya tipis, ya. Ini baqiyatul huruf artinya sisa dari huruf itu semuanya selain dari khussa dhaqtin qid, selain dari alif lam ra, itu semuanya istifal, ya, semuanya istifal. Jadi alif lam ra tergantung, ya, nanti disebutkan di mana pada kondisi-kondisi tertentu dia jadi mufakham. Kayak yang huruf isti'la apa? Khussa dhaqtin qid. Huruf tafkhim apa? Jangan sebut khussa dhaqtin qid. Khussa dhaqtin qid plus apa tambah lagi dengan alif lam ra. Bisa tebal, bisa tipis, ya. Ini yang pertama huruf yang bisa tebal bisa tipis, huruf alif lam ra. Yang pertama itu adalah alif, ya. Alif tergantung kondisi sebelumnya, ya. Fatufakhamu ba'dal mufakham. Dia jadi tebal setelah huruf yang tebal. Huruf yang tebal yang tadi saya sebutkan apa? Khussa dhaqtin qid atau alif lam ra ditambah alif lam ra yang tebal, ya. Jadi khalidina wal qaimina, ya, waladdallina, alifnya jadi tebal karena terikut dengan huruf tafkhim sebelumnya. Ya, minallahi, ya, yurauna, ya, jadi itu semuanya, ya, hurufnya, ya, tafkhim mufakham. Kenapa enggak disebut sini tafkhimnya setelah huruf isti'la? Para ikhwan, kenapa enggak disebut sini tafkhimnya alif itu setelah huruf isti'la? Ayo. Alif itu dia tebal karena setelah, sebelumnya ada huruf isti'la. Betul enggak itu? Alif itu tufakham karena sebelumnya ada huruf isti'la. Benar enggak nyataan ini? Salah. Kalau kita bilang isti'la artinya tidak termasuk Allah tadi. Minallah. Lam tidak termasuk huruf isti'la. Kenapa kok bisa di sini jadinya? Jadi muncul itu pertanyaan. Makanya disebut ini tafkhimnya alif karena sebelumnya ada huruf tafkhim, bukan huruf isti'la. Beda perkataannya. Paham, ya? Ikhwan, saya ulang lagi kembali. Kenapa hukum alif ini tergantung sebelumnya? Kalau sebelumnya huruf tafkhim, jadi tafkhim. Kenapa nggak disebutkan kalau sebelumnya huruf isti'la? Kalau dikatakan huruf isti'la sebelumnya, artinya harus khussa dhaqtin qid. Tidak ada alif lam ra. Makanya disebut harus sebelumnya huruf tafkhim. Kenapa? Termasuk alif dan lam dan ra. Termasuk contoh yang bawah minallah. Kalau enggak termasuk si tafkhim. Paham, ya? Bedakan isti'la sama tafkhim. Ya. Isti'la itu, ya, akan memunculkan sifat tafkhim. Ingat-ingat, ya. Jadi thamaratuhu artinya buahnya itu hasilnya apa? Tafkhim. Ya, hasil dari isti'la itu adalah tafkhim.
Wa turaqqaqul alifu ba'dal muraqqaqi. Ya. Artinya alif yang bisa tafkhim, bisa tarqiq, bisa tebal, bisa tipis, ya. Dia setelah karena turaqqaqu ba'dal alif al muraqqaq, artinya dia ditarqiqkan karena sebelumnya huruf tarqiq. Contohnya bismillah. Lahnya jadi apa? Ya, tipis karena sebelumnya ada harakat kasrah. Bismillah. Beda dengan Allah, ya. Ini masih alifnya ya, bukan lamnya, belum kita bahas lamnya. Ini mengenai alifnya. Alifnya mana Ustaz? Yang setelah Allah. Allah pun lam, setelah alam ada alif. Nah, itu dia yang maksudkan, ya. Bismillah. Alifnya itu tarqiq karena huruf sebelumnya tarqiq. Apa itu huruf sebelumnya? Lamnya. Lamnya sebelumnya ada kasrah. Kasrah ini yang menjadikan lam ini tarqiq. Lam jadi tipis. Ya. Jadi alif yang di Allah ini itu yang disebut, yang ditujukan di sini, yang difokuskan di judul ini. Yang berikutnya contohnya qulillahumma, sama juga ya. Alif di Allahumma ini yang kecil ini ya hurufnya tipis karena sebelumnya lamnya tipis atau murakkab. Kemudian iyyaka, alifnya ya murakkab karena sebelumnya ada ya, harf tarqiq. Minas sama, ya, alifnya murakkab karena sebelumnya ada mim termasuk huruf tarqiq. An-nas, alifnya ya tarqiq karena sebelumnya ada nun huruf tarqiq. Ya. Tafkhim. Apa di semua contohnya Ada tingkatannya. Tadi tingkatan tadi. Tafkhim ada tingkatan. Yang pertama tadi saya sebutkan mazhab yang pertama fathah, yang kedua dhammah, yang terakhir kasrah. Nah, itu dia. Tafkhim ada tingkatannya. Tetapi tafkhim itu lebih kuat pada huruf apa? Isti'la sama itba. Sad, ba, ta, ba. Itu paling tingkatan yang paling top, paling atas. Ya. Balin beda dengan qala. Jangan qala disamakan sama balin. Balin karena ada sifat itbaqnya, nanti kita bahas itbaqnya. Jadi balin beda dengan qala. Jangan qala dibacakan kayak balin. Qol. Wah, enggak bisa. Itu ada isti'la aja, itbaqnya enggak ada. Situ bedanya. Coba perhatikan ini alif mufakhama, alif muraqqaqah. Itu bedanya. Kalau alif yang tafkhim, ya, lihat bagaimana terangkat pangkal lidahnya, ya. Alif mufakhama, ya. Kalau alif muraqqaqah, ya, tidak ada, ya, hanya merata atau dalam kondisi lidah yang tenang. Nah, ini yang berikutnya huruf lam yang bisa tafkhim, bisa tarqiq. Tufakhamul Arabul lam bi ijma'i min lafzil jalalati. Ya. Semua kaum Arab mentafkhimkan lam di dalam kata Allah. Jika sebelumnya berharakat fathah atau dhammah. Contohnya apa? Huwallah. Ini contohnya. Huwallah. Sayu'tinallah wa idh qalu Allahumma wadhkurullah. Ya. Ya, jadi ini lamnya semuanya ya mufakham. Ya. Nggak mungkin kita baca huwallahul ladzi. Ada seperti itu, masih juga ada yang masih salah lagi. Ya. Kalau tidak tahu kaidahnya akan salah terus. Huwallahul ladzi. Ada.
Kapan lamnya jadi tarqiq atau tipis? Idza sabaqa lafzul jalalah ya bikasrah. Jika sebelum kata Allah sebelumnya ada kasrah. Contohnya bismillah ya. Afillah ya, qulillah. Tapi jangan baca bismillah kan? Ya kan mungkin. Afillah ya. Jadi qulillah. Jadi itu semuanya ya karena sebelumnya berharakat kasrah. Jadi dibacakan tipis. Lihat bagaimana kondisi lam mufakham dan lam muraqqaq ya. Coba lihat tafkhim, coba lihat gimana intonasi suaranya ke atas kan? Allah. Makanya tafkhim itu ya, makanya saya bilang isti'la, istifal itu fokusnya kemana? Ke arahan suaranya. Jadi muncul ini tafkhim ke atas suaranya. Allah. Di situ bedanya. Kalau arahnya suaranya keluar itu ke bawah, itu artinya udah istifal. Istifal. Atau tipis. Bismillah. Ke bawah dia. Ya, Allah ke atas dia. Arahan suaranya. Jadi tebal dia. Ini hukum ra. Ya. Ra ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang bisa tipis, tebal. Ra itu ya kondisi yang 8 kondisi itu semuanya tebal. Seperti yang disebutkan di sini. Yang pertama ra-nya berharakat fathah. Ramadan. Ya. La raiba fi. Ya. Itu semuanya ra-nya tebal. Yang kedua, kondisi yang kedua, ya, ra-nya mati sebelumnya berharakat fathah. Maryam. Ya, Maryam. Dibacakan Maryam, jangan Maryam. Maryam bukan itu. Mimnya tipis, ra-nya yang tebal. Ya, yang tarkhimnya ra. Yang tarqiqnya yang sebelumnya mim harus ikut tarqiq. Maryam, ya. Yang ketiga, iza sakanatir ra wa qabluha sakinun ghaira ya. Ya. Ra mati ya, qabluha sakin, sebelumnya huruf mati tapi bukan ya. Wa qablul ya, sebelum huruf yang mati tadi adalah harakat fathah. Contohnya wal asr. Ra-nya mati sebelumnya huruf bukan ya. Sebelum huruf ini ada harakat fathah. Wal asr. Wal fajr. Fajr. Jadi lihat, bukan keluar udaranya, terkurung di dalam. Wal fajr. Rasa itu lidah itu penuh dia. Wal fajr. Wal asr. Yang keempat, idza kanatir ra'u madmumah nahu kafaru, ra-nya berharakat dhammah ya. Kafaru, kafaru. Nah, coba lihat. Terkurung semua udara situ. Kafaru. Ini harus dihafal. Kalau nggak dihafal nggak dapat nih. Kecuali emang latihan selalu ya. Dia ingat dengan mengulang-ulang, diingat insyaallah dapat. Yang kelima, idza kanat sakina wa qabluha madmum. Ra mati sebelumnya dhammah. Quran. Kayak tadi ra mati sebelumnya fathah. Yang keenam, ra mati wa qabluha sakin. Wa qabluha madmum, seperti wal asr tadi, tapi sebelumnya dhammah, khusr. Innal insana lafi khusr. Khusr.
ucapkan sin, terakhirnya ra. Innal insana lafi khusr. Mati semuanya. Jangan digetarkan sinnya, khusur. Ya, so tergetar sinnya. Jadi seolah-olah ada harakat sinnya. Sin termasuk huruf apa? Rikhawah, syiddah, rikhawah. Oke, habis itu mahmus itu majhur. Mahmus artinya keluar juga udaranya. Jangan ditahan ya. Ada rikhawahnya, ada lebih mudah artinya, banyak yang mengalir. Ya. Yang ketujuh, idza kanat ar-ra sakinah wa qablaha kasratun 'aridah malfudhatun aw muqaddarah nahwu irji'u, ya. Ra mati sebelumnya kasrah, ya. Kasrah 'aridah, ya. Malfudha au muqaddarah, ya. Jadi ini kasrahnya artinya sebelumnya ada hamzat wasl. Ini sebut dengan ya hamzat wasl, ya. Kasrah arid artinya kasrahnya apa? Palsu. Kasrahnya itu dibentuk karena huruf yang ketiganya, ya. Seperti ud'u, ya. Ud'u, ya. Huruf yang tiganya dhammah. Terbentuknya alif hamzat yang pertama itu dhammah, ud'u, karena harakat yang ketiga yang dhammah. Ini irji'u, ya. Kenapa harakat yang ketiganya kasrah? Dia ikut jadi kasrah, ya. Jadi irji'u, ya. Kalau ini lebih disimpulkan ra mati sebelumnya ada hamzat wasl, itu ra-nya tebal selalu. Irji'u, ya. Irji'u, jadi ra-nya tebal. Karena harakat sebelumnya adalah hamzat wasl. Alladzir tada. Alladzir tada. Ra-nya harus tebal. Kenapa setebal? Karena ada hamzat waslnya. Alladzir tada. Kan sebelumnya ada kasrah, Ustaz. Kenapa ada kasrah? Karena ada hamzat waslnya di sampingnya. Makanya jadi hurufnya, ra-nya itu jadi tebal. 8. Idza kanat ra sakinah wa qabluha maksur. Ra mati sebelumnya kasrah, tetapi sesudahnya huruf isti'la yang berharakat kasrah. Ghair maksur, bukan kasrah. Ya. Jadi contohnya irsada, qirtas, firqah. Ya. Ra mati sebelumnya kasrah, sesudahnya ada huruf isti'la bukan kasrah. Bukan kasrah. Karena nanti ada huruf isti'la, ada kasrah setelahnya, huruf yang setelah ra itu. Maka disebutkan setelahnya ada huruf isti'la bukan kasrah, tapi fathah. Irsada, qirtas, ya. Ya, firqah. Ya. Jadi ini ya disebutkan dalam tafkhimur ra, ya, yang semua disebutkan semua 8 semua, ya. 8 perkara semuanya ini adalah contoh-contoh yang ra-nya tafkhim mufakham atau tebal. Halat tarqiq ra. Ra ada tipis. Berapa kondisi? 4. Yang pertama adalah ra maksurah. Artinya ra yang berharakat kasrah. Karimun, rihun, ya. Kemudian ya ra nomor 2. Kondisi yang kedua, ra mati sebelumnya kasrah yang asli. Laisa ba'duha harfu isti'la. Ya. Ini ya disebutkan seperti tadi mirsad. Mirsad tadi atau irsada. Ra mati sebelumnya kasrah yang asli, setelahnya ada huruf isti'la bukan kasrah.
Itu tebal. Ini ra mati sebelumnya kasrah yang asli, setelahnya ada huruf tidak isti'la. Fir'aun. Ini ra-nya tipis. Aman. Oke. Kemudian yang ketiga, ra mati. Sebelumnya ada huruf yang mati, tetapi bukan huruf isti'la. Ya. Wa qabluha maksur. Sebelum huruf itu yang mati adalah kasrah. Contohnya apa? Hijr, qadir, ya. Ini ya tetap termasuk huruf yang tipis, ra-nya tipis. Hijr, ya. Lafi hijr. Ya. Yang terakhir ra sebelumnya ada ya, ya. Ya harfulin, biya ilinin, ya. Biya ilinin. Beda dengan yang sebelumnya qadir itu. Qadir sebelumnya ya-nya apa? Harfu mad, ya. Jadi kalau ini ya sebelumnya ya harflin, ya. Ya mati sebelumnya ada fathah. Khair. Khair. Jangan baca khair. Kenapa Ustaz? Karena sebelumnya ada harakat fathah. Salah. Sebelumnya ada huruf ya. Nah, ingat tuh. Ya, ra itu sebelumnya ada ya mati, itu pasti tipis. Tutup mata, jangan lihat fathah dan kasrah dhammahnya sebelumnya. Pasti tipis ya. Khair wala dhair, tipis semuanya ya. Pokoknya setiap ra mati sebelumnya ada ya, tipiskan terus. Jangan lihat fathah dhammahnya lagi. Nah, kemudian para jamaah rahimakumullah, selanjutnya ra ada tebal tipis ya. Yang pertama, idza kanat ar-ra'u sakinah wa qabluha maksur. Ra mati sebelumnya berharakat kasrah wa ba'duha harfu isti'la, setelahnya ada huruf isti'la yang kasrah. Ya. Ini yang tadi yang poin yang disebutkan di huruf tafkhim tadi ya. Ingat tuh ya. Irsada, ya, ini dia. Nah. Ini kan hampir sama. Tadi apa tadi? Firqin. Ra mati sebelumnya ada kasrah, setelahnya ada huruf apa? Isti'la, tapi kasrah sana. Ini fathah. Nah, beda. Itu bedanya. Ya. Jadi ini firqin kattaudil azim, ini bisa tebal, bisa tipis. Idza kanat ar-ra' sakina wa qabluha maksur wa ba'daha harfu isti'la'in maksur wa dzalika halatul wasl aw al-waqf bir-rawm ala qawlihi ta'ala firqin kattaudil azim, bisa tafkhim bisa tarqiq ya. Amma 'inda al-waqf 'alayha bis-sukun firq fa fi ar-ra'i at-tafkhim la ghair. Artinya pada saat kita wakaf dengan firq dan dengan mematikan qafnya itu tafkhim, tidak ada lain. Kullu firqin kattau, kalau wakaf kullu firq. Tebal dia ra-nya. Ini seperti yang disebutkan fi ra' tafkhim la ghair. Li zawali mujib at-tarqiq. Hilang yang penyebabnya tipis. Apa penyebabnya tipis? Kasrah. Wa huwa kasru harf al-isti'la qaf ya. Jadi halatul waqf artinya ini yang disebutkan di atas ini, wadzalika halatul wasl, pada saat disambung kullu firqin kattaudil azim, itu bisa tafkhim bisa tarqiq. Ya, atau waqf dengan raum kullu firq, ya, firqi, ya. Raum itu artinya kita berhenti dengan apa? Dengan harakat kasrah, ya. Tetapi yang mendengar itu hanya yang dekat sama kita. Artinya mungkin arah si Furqan di sini dekat. Itu raum, hanya mendengar harakat terakhirnya aja. Kullu firq. Nah, ya bisa tebal,
bisa tipis ini. Kalau raum begitu. Nah, kalau raum ini fi halatul wasl dengan atau dengan waqaf dengan raum itu bisa tebal bisa tipis di firqin. Ada waqaf dengan ismam, ada waqaf dengan raum, ada waqaf dengan ya apa namanya? Arid lisukun. Jadi ini sebenarnya waqaf macam-macam waqafnya ya. Jadi ini waqaf dengan raum. Yang kedua, idza sakanatir ra wa qabluha harfu isti'la'in sakin. Ra mati. Sebelumnya ada huruf isti'la. Ya, harfu isti'la'in sakin, huruf isti'la yang mati. Wa qablahu maksur. Ya, sebelumnya ada harakat kasrah. Wa dzalika 'inda al-waqfi bis-sukun Misr. Ya. Kalau kita ya waqafkan dengan Misr, ra-nya bisa tebal bisa tipis. Terserah. Mau tebalkan silakan, mau tipiskan boleh. Ya. Jadi ini wal qitr ya. Ini qitr. Ainul qitr. Jadi mau waqaf qitr, tebal, qitr, tipis. Ya, jadi itu bedakan ya ra-nya tebalnya kenapa tebal seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau tafkhim itu ya bentuk arah suaranya ke atas ke langit-langit ya. Ainul qitr. Ra-nya tebal. Kalau tipis ainul qitr ke bawah. Itu bedanya. Wakhtar Imam Al-Jazari, Imam Al-Jazari rahimahullah yang memilih Misr itu tafkhim wa fi Misr ya. Dia memilih lebih cenderung dia tebalkan ra di dalam Misr. Wa tarqiq fil qitr, dan dia milih Misr itu tafkhim, wal qitr itu adalah tarqiq. Itu mura'at dan wasl. Jadi ini semuanya ya karena dia cenderung itu karena dia melihat ketika diwasalkan Misr itu berharakat fathah di atas ra. Ketika diwasalkan qitr itu ra-nya berharakat kasrah, makanya dia pilih seperti itu. Jadi Misrnya tebal, qitrnya tarqiq. Wa amma fi halatil wasl fa inna ra mufakhama ya. Ini seperti yang saya sebut. Ini bentuk lidah atau mulut dalam kondisi ra tebal mufakham. Ra ya. Lihat bagaimana ra ini mufakham seperti yang disebutkan taqa'uri li wasatil lisan, artinya terjadinya ya cukung sini ya di bentuk lidahnya. Kemudian tadayyuqun fil halq ya, dua poin ini harus diperhatikan. Tadayyuqun fil halqnya menyempitnya tenggorokan ini ya. Ini maka disebut dengan tafkhim bi khilafil muraqqaq. Ini beda dengan muraqqaq. Kalau muraqqaq lihat bagaimana spasi di sini di tenggorokannya ya, spasinya lebar. Kemudian tidak ada taqa'ur, tidak cukung di sini. Ya, beda dengan ini. Itu bedanya. Bentuk lidahnya sama, penyempitan di tenggorokan. Gimana? Udah cair? Poin ke itu yang dibaca tebal. Poin 7. Yang ada hamzah wasal sebelumnya. Aha. Kenapa? Hamzah wasal dikira nggak ada sebenarnya. Ya. Jadi apa ada ulama lain yang membaca tipis juga? Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Mungkin qiraah lain ya. Para ikhwan rahimakumullah, selalu kita setiap hari memperbarui niat itu mempelajari Quran itu. Kenapa suatu hadis dari Nabi SAW, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil. Ya, dia akan mendapatkan 3 kata nih, iqra, bacalah. Wartaqi, naik. Warattil, dan baca pada hari kiamat. Makanya sesuai yang kita bacakan setiap hari di dunia ini,
Begitulah kita dapat nanti di akhirat. Banyak baca, setiap hari mungkin dia 3 juz, 5 juz, atau 2 juz. Insya Allah di akhirat Tuhan akan mendapatkan tingkatan makin ke atas. Satu tingkat sama satu tingkat berapa? 100 tahun. Makanya itu tingkatan itu jauh. Makanya apa yang kita hafalkan, apa yang kita bacakan setiap hari itu akan dinaikkan tingkatan. Itu selalu sering baca Al-Quran. Ya, belajar ini niatnya selalu untuk membaca Al-Quran dengan baik, selalu mentahsinkan bacaannya ya, dan selalu memperbarui niat. Niat itu suatu masalah pada para salaf, mereka itu masalah mereka itu dengan niat. Kenapa? Takut kita muncul sifat riya. Satu ya, sifat ta'ajub sama orang. Ya, kenapa? Ini akan mengkacaukan semua. Mengkacaukan semua ini. Maka itu termasuk riya atau apa, itu termasukkan suatu syirik. Maka ana aghna syuraka wa an syirik. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ana aghna syuraka. Allah SWT dalam hadis qudsinya, ana aghna syuraka. Saya yang paling kaya yang mempersekutukan saya. Siapa? Man amila amalan asyraka fi taraktuhu wa syirku. Barang siapa yang membuat sesuatu mensekutukan saya akan meninggalkannya dengan syirik. Artinya tidak diterima amal ibadahnya sekali. Beda pelaku dosa. Pelaku dosa sudah tahu dia dosa. Ini lebih ringan dibandingkan orang yang melakukan syirik. Termasuk riya itu. Jadi ini makanya hati-hati hal-hal yang kayak gini kan. Kenapa? Karena tipis. Itu semuanya Allah yang tahu dalam hati. Maka selalu perbarui niat, tidak ada riya, kita lebih baik kita afdal mensembunyikan hal-hal ibadah kita, jangan usah kita ekspos kemana-mana. Jadi itu harus hati-hati. Kita selalu mengingatkan diri sendiri. Kenapa? Manusia ini letak sifat ta'ajubnya banyak. Selalu ada dia. Kesombongan ada, ta'ajubnya ada, mencintai dunia ada. Makanya selalu tanya. Makanya ya, aslah li dini alladhi huwa ismatu am. Perbaikilah ya agamaku yang sebagai peganganku ya. Ismatu amri, segala urusan itu. Wa aslih li dunyaya, perbaikilah dunia ini. Alladhi huwa fi ma'ashi. Artinya dalam inilah kehidupanku dunia. Wa aslih li akhirati ya, perbaikilah akhiratku. Allati ilayha ma'adi, artinya kembali ke akhirat. Ini tiga ini. Tiga ini Nabi SAW bertanya selalu meminta aslih, perbaikilah tiga ini. Maka selalu ditanya sama selalu waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikan kehidupan ini ya ziyadatan lana, menambah kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana. Jadikanlah kematian ini ya rahatan lana, kebaikan atau ketenangan. Makanya itu doa yang selalu Nabi membacakannya. Ya, meminta perbaikan ya di agama, dunia, akhirat. Ya, kenapa? Karena kita nggak tahu manusia ini tidak susah mengistiqamah itu. Makanya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala, tetapkan hatiku atas agama. Kalau enggak habis kita. Jangan muncul sifat ta'ajub atau sifat kesombongan, itu selalu diperbarui dengan niat, diperbarui dengan amal ibadah, ya ketaatan, baca Quran. Jadi sehingga syaitan itu tidak mendekati. Sudah sampai sini? Cukup ya? Kayaknya udah akan nyerah. Berat nanti saya. Demikian dari saya. Mungkin fa in sawaban fa min Allah wa in khata'an fa min nafsi wa syaitan. Jika itu benar dari Allah Subhanahu wa taala, jika itu salah dari diri saya sendiri dan syaitan, semoga bermanfaat
InsyaAllah kita akan ketemu lagi di minggu yang akan datang. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.